Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwanu fiddin, ibu-ibu, bapak, saudara-saudara, jamaah salat maghrib dan salat isya insyaallah Masjid Al-Mujahidin rahimakumullah. Alhamdulillah, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Walillahil hamd, segala puji hanya senantiasa milik Allah. Salawat serta salam kita tujukan kepada Nabi dan kepada Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang terjadwal di kesempatan malam hari ini, kita khusus untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah dihadirkan atau pertanyaan yang akan dihadirkan di kesempatan malam hari ini. Untuk menyingkat waktu, ada 12 pertanyaan yang sudah dihadirkan dan tentunya ulun akan bagi sebahagian waktu untuk menjawab pertanyaan yang sudah ada dan sebahagian waktu ulun berikan kepada pian kalau ada hal-hal yang perlu untuk sama-sama kita perbincangkan di kesempatan malam hari ini. Kita ambil dulu sekitar 5 atau 6 pertanyaan, kemudian waktunya ulun berikan kepada pian yang kalaulah seandainya dalam kesempatan malam hari ini tidak ada yang bertanya secara langsung, kita akan lanjutkan pertanyaan yang sudah dihadirkan. Baik, pertanyaan yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah zakat mal itu diberikan kepada orang yang tidak sholat? Mohon penjelasannya. Ikhwanu fiddin rahimakumullah. Zakat itu wajib dari seorang muslim dan diberikan kepada seorang muslim. Sebagaimana pernyataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tukhadhu min aghniyaihim wa turaddu ilal fuqaraihim. Yang namanya zakat itu, kata Nabi, diambil dari orang-orang kaya, orang-orang yang punya kemampuan. Kemudian diberikan kepada orang-orang yang tidak mampu dari golongan kaum muslimin. Dan kita tahu syarat zakat mal itu ada 2. Yang pertama adalah sampainya nisab, yang kedua adalah harta tersebut dia kuasai selama 1 tahun. Nisab itu adalah di 85 gram emas. Selama orang punya kekayaan setara dengan 85 gram emas, maka syarat pertama telah dia dapatkan. Yang kedua adalah harta tersebut dia kuasai selama 1 haul, selama 1 tahun. 2 syarat ini didapatkan, maka wajib dikeluarkan zakat di 2,5%. Tapi kalau hanya 1 syarat yang dia dapatkan, maka tidak wajib untuk dikeluarkan zakat. Ada orang yang taruhlah misalnya dia punya pemasukan, dia punya gaji sebulan itu misalnya, taruhlah misalnya dia punya uang 10 juta, saban bulan dia dapat gaji 10 juta. Tapi dia terus keluar uang tersebut. Kenapa? Banyaknya keperluan, banyaknya kebutuhan yang dia harus dia tutupi. Sampailah akhirnya di akhir tahun, selama 1 tahun ternyata tidak sampai setara dengan 85 gram emas uang yang tersisa. Maka apakah wajib zakat? Tidak wajib zakat. Jadi yang namanya zakat adalah uang yang dia sudah sampai setara dengan 85 gram emas, kemudian itu pun dikuasai selama 1 tahun. Ada orang yang taruhlah misalnya dapat harta waris. Dia dapat waris 2 miliar. 2 miliar. 2 miliar jelas itu terhitung, dihitung dia telah wajib zakat. Karena dianggap telah melampaui setara dengan 85 gram emas. Tapi 2 miliar yang dia kuasai belum dia kuasai selama 1 tahun. Ada orang dapat waris taruh misalnya 1 Januari 2026. Syarat pertama telah dia dapatkan, itu mencapai nisab lebih dari 85 gram emas. Tapi kemudian di tahun berikutnya ternyata 2 miliar yang dia kuasai di tahun 2026
Masuk 2027 ternyata berkurang terus. Tinggal sisa, taruhlah misalnya 50 juta atau 60 juta. 60 juta tidak setara dengan 85 gram emas. Maka apakah wajib zakat? Tidak wajib zakat, karena belum memenuhi dua syarat tadi. Selama seseorang itu memenuhi dua syarat, yaitu nisab dan haul, maka wajib zakat atas orang tersebut. Kemudian diberikan kepada siapa? Diberikan kepada kaum muslimin. Zakat itu tidak boleh diberikan kepada orang kafir, orang non-muslim. Beda dengan ibadah kurban. Daging kurban itu boleh diberikan kepada orang kafir. Tapi untuk zakat itu hanya dialamatkan kepada kaum muslimin, sebagaimana pernyataan Nabi, tukhadhu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim. Diambil dari kaum muslimin dan diberikan kepada kaum muslimin. Siapa yang berhak dari kaum muslimin? Orang-orang fakir, orang-orang miskin. Ini urutan yang pertama, fuqara dan masakin. Makanya sering kita dengar fakir miskin. Setiap orang itu fakir, maka dia pasti miskin, dan miskin itu belum tentu fakir. Fakir itu adalah orang yang tidak punya pekerjaan, gak ada gawian, itu orang fakir. Artinya ketika dia tidak punya pekerjaan, tidak ada pemasukan bagi orang ini. Sementara orang miskin adalah dia punya kerjaan, dia punya pekerjaan, tapi pekerjaannya, hasil dari pekerjaannya tidak menutup keperluan dia, tidak menutup kebutuhan dia. Ini miskin. Selama dia fakir atau dia miskin, maka dia berhak untuk menerima zakat, walaupun itu dari keluarga kita. Belum pernah sampaikan kalau tidak salah, zakat itu tidak boleh diberikan kepada orang tua. Kuitanya miskin misalnya, apakah boleh? Tidak boleh, hukumnya haram. Karena Rasulullah menyebutkan, anta wa maluka li abik, engkau dan hartamu orang tuamu berhak. Zakat tidak boleh diberikan dari anak untuk orang tua. Tapi kalau dari orang tua untuk anak apakah boleh? Jumhur ulama menyebutkan hukumnya diperbolehkan. Tapi jelas tentunya ini kurang afdol. Zakat boleh diberikan kepada saudara kita, kepada paman kita, kepada keponakan kita, itu hukumnya diperbolehkan selama mereka tergolong fakir dan miskin. Nah, seorang yang menerima zakat akan tetapi dia bukan orang yang sholat, apakah zakat dialamatkan kepada orang-orang yang tidak mengerjakan sholat, itu hukumnya diperbolehkan atau tidak? Ini khilaf para ulama. Kenapa? Karena orang yang meninggalkan sholat itu berada pada tiga kelompok. Kelompok yang pertama, ada orang-orang yang meninggalkan sholat yang dia punya keyakinan sholat itu tidak wajib, ditinggalkan sholat. Ini nang bobohan yang mengisahkan hatam sudah sembahyang gitu dia. Kalau sudah lagi sembahyangan, hatam sudah. Orang yang seperti ini, orang ini kafir. Dia keluar dari Islam. Artinya apa? Ketika dia meninggal dunia, dia tidak disolatkan layaknya seorang muslim, tidak dikafani layaknya seorang muslim, tidak dikuburkan di area kaum muslimin, hartanya tidak diwarisi, dan dia tidak boleh untuk mewarisi dalam hidupnya. Kalau dia punya keyakinan sholat itu tidak wajib. Ada kelompok yang seperti itu, dia syahadat asyhadu alla ilaha illallah, tapi giliran sholat dia tolak. Kenapa? Sudah tuntung ya sudah selesai. Nah, kelompok yang seperti ini jelas haram untuk menerima zakat. Kenapa? Orang ini kafir, dan ini ulama disepakati oleh seluruh para ulama. Kalau ada orang yang punya keyakinan sholat itu tidak wajib, walaupun dia bersyahadat orang ini kafir, keluar dari Islam, kalau dia mati tidak boleh dimandikan layaknya seorang muslim, tidak boleh disolatkan, bahkan dikuburkan di area kaum muslimin pun ini terlarang. Kelompok yang kedua, ada orang-orang yang meninggalkan sholat, dia tahu sholat itu hukumnya wajib. Dia ditanya, apa hukum sembahyang? Jadi wajib. Tapi dia tinggalkan ibadah sholat. Dia tidak pernah subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Dia tidak pernah mengerjakan sholat-sholat yang 5 waktu. Giliran sembahyang hari raya aja misalnya, Idul Fitri dan Idul Adha, mainnya setahun 2 kali aja. Model orang yang seperti ini ketika tidak pernah meninggalkan sholat, kemudian dia tetap meyakini sholat itu hukumnya wajib, seluruh para sahabat menyatakan orang ini kafir. Ingat, seluruh para sahabat menyatakan orang ini kafir. Artinya ketika dia orang yang kafir, dia pun idealnya tidak layak untuk disolatkan. Dia mengakui sholat itu wajib, tapi dia tidak pernah sholat. Ada pernah sembahyang juga. Orang ini kafir.
Ketika dia meninggal dunia, kata para sahabat, orang ini tidak layak untuk disolatkan selayaknya seorang muslim. Seluruh para sahabat sepakat. Kelompok yang ketiga ini yang paling banyak, dan ini yang paling kali digaduh. Karena dua kelompoknya sudah dia keluar dari Islam. Kelompok yang ketiga, mereka meyakini sholat itu wajib, tapi kadang sembahyang, kadang kada sembahyang. Nah ini ngali benar sudah. Subuh kada sembahyang, zuhur sembahyang sidin, asar kada sembahyang, maghrib sembahyang, isya kada sembahyang. Dan ini yang paling banyak. Kelompok ketiga ini yang mereka kadang sholat, kadang tidak sholat, apakah mereka kafir atau tidak? Dua kelompok awal jelas ini kafir. Kelompok yang ketiga, mereka yakin sholat itu hukumnya wajib, tapi kadang mereka sholat, kadang mereka tidak sholat. Mereka dengar azan dikumandangkan, mereka tahu iqamat dikumandangkan, maghrib lewat, isya kuyuhan di sini, guring sini, subuh terlambat bangun juga, zuhur mungkin sholat, asar mungkin sholat. Nah apakah kelompok yang seperti ini dihukumi kafir atau tidak? Ini khilaf para ulama. Kalau zakat pian alamatkan di dua kelompok yang pertama, maka zakatnya tidak sah. Ada orang fakirnya luar biasa, tapi dia tidak meyakini sholat itu wajib, maka tidak boleh zakat dialamatkan kepada mereka. Ada orang yang meyakini sholat itu wajib, tapi dia tidak pernah sholat, ini pun tidak boleh dialamatkan kepada mereka. Kenapa? Ini keluar dari Islam. Nah ada kelompok yang ketiga, sekali lagi ini yang paling banyak. Mereka tetap meyakini sholat itu wajib, tapi terkadang mereka lakukan, terkadang mereka tinggalkan. Kadang digawi, kadang tidak dikerjakan. Kalau melihat fatwa dari Umar ibn Khattab, beliau menyebutkan orang itu kafir. Kalau melihat dari pernyataan sebahagian sahabat, mereka mengatakan ini hukumnya kafir. Tapi sebahagian sahabat menyatakan mereka tidak keluar dari Islam. Berdalil dengan pernyataan firman Allah, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa syirik, namun Allah mungkin mengampuni dosa selain syirik kalau Allah berkehendak. Meninggalkan salat apakah syirik? Tidak. Selama dia punya keyakinan, kadang dia kerjakan, kadang dia tidak kerjakan. Sebahagian para ahli tafsir menafsirkan ayat ini bahwasanya ketika ada orang yang melakukan perbuatan dosa yang sangat besar, mereka masih tetap mungkin mendapatkan ampunan di sisi Allah. Kalau kita pernah hadis bitaqah, hadis kartu kecil, Nabi SAW pernah menjelaskan, ada orang yang punya kesalahan, yang punya dosa, catatan dosa dan catatan kesalahannya tis'a wa tis'ina sijjalan, kata Nabi, 99 gulungan dosa. Ketika satu gulungan dosa itu dihamparkan, maka kesalahan dan dosa dia itu sejauh mata memandang. Catatan kriminalnya itu sejauh mata memandang, dan dia punya 99 gulungan dosa. Baru satu gulungan dosa dihamparkan, kata Rasulullah, di akhirat dia telah melihat kesalahannya sejauh mata memandang. Dia punya 99 gulungan dosa. Orang ini hampir berputus asa, kata Rasulullah. Ketika ditimbang dosa dia, dan dia mengatakan, dan dia akui semua dosa ini, dia tidak bisa berudzur. Dia tahu dosa itu dia lakukan dengan sengaja, bukan karena ketidaksengajaan. Karena kita tahu orang itu dikatakan berdosa kapan? Ketika ta'amada qalbah. Orang itu dikatakan berdosa kapan? Ketika dia tahu itu dosa, itu kesalahan, kemudian dia lakukan. Syahwat dan hawa nafsunya mengalahkan akal sehat, maka itu dosa. Tapi kalau orang itu melakukan kesalahan berdiri karena ketidaktahuan, orang melakukan kesalahan karena dia tidak tahu hukumnya, maka itu semuanya dimaafkan. Dan orang ini mengakui dosa dia. Dia hampir berputus asa, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sampai akhirnya dihadirkanlah satu tulisan kalimat syahadat, satu kartu kecil. Makanya dikenal dengan istilah hadis bitaqah, hadis kartu kecil. Ditimbanglah 99 gulungan dosa dengan satu kartu kecil yang hanya bertulis la ilaha illallah. Ternyata kata Nabi, mallat bih, kalimat la ilaha illallah itu lebih berat daripada 99 gulungan dosa tadi. Dalil inilah yang digunakan sebahagian ulama yang berpendapat bahwasanya kalau model orang yang seperti ini, yang banyak melakukan perbuatan dosa, selama dia tetap beriman kepada Allah, tetap meyakini ibadah salat tersebut wajib,
dia lakukan, kadang dia tinggalkan, dia sangat mungkin tetap mendapatkan ampunan. Sehingga sebahagian ulama menyebutkan mereka tetap boleh untuk menerima zakat karena tergolong masih seorang muslim. Namun kata para ulama, wallahu alam, yang paling afdal kalau kita ingin keluarkan zakat, cari kira-kira orang yang sembahyang aja. Ini jelas keluar dari khilaf, keluar dari perdebatan, keluar dari perbedaan pendapat. Tapi ketika ada orang yang mungkin tidak sholat, dan kita tahu mereka ini tidak sholat, apakah boleh? Sebahagian ulama memperbolehkan selama mereka pun juga ada ibadah sholat yang mereka kerjakan. Tapi kalau kita sudah tahu full 5 waktu sholat kada sembahyang dia orangnya, ya sudah, menyalurkan zakat kepada mereka, hukum zakatnya tidak sah. Sah kapan? Kalau dia tetap seorang muslim, mungkin dia sholat, kadang dia tidak sholat. Dan wallahualam yang terbaik adalah dia menyalurkan zakat kepada yang orang mukmin, orang muslim yang jelas-jelas mereka sholat, maka tentunya ini akan mengundang keberkahan kepada orang tersebut. Wallahualam. Baik, pertanyaan yang selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Orang tua kami sakit dan sudah uzur, dan usia beliau sudah sangat-sangat tua. Kadang sadar, kadang tidak sadar. Apakah masih wajib untuk mengerjakan sholat? Dan apa yang harus kami lakukan sebagai anak-anak beliau ketika orang tua kami tersebut kadang sadar dan kadang tidak sadar? Mohon pencerahannya. Orang dikatakan wajib untuk mengerjakan ibadah sholat ketika mereka adalah orang yang sadar, mereka tahu dan mereka mengerti, maka wajib untuk mengerjakan sholat. Artinya ketika orang tersebut, orang tua yang sudah sangat uzur, mungkin usia lebih 80, 90 atau sekian, ada masa-masa orang yang seperti ini. Dia ma'tuh itu kadang sadar, kadang tidak sadar. Ketika orang ini sudah sangat uzur dan beliau di luar dari kesadaran, maka ketika itu tidak dibebankan untuk mengerjakan sholat. Karena syariat sholat itu mukallaf, dibebankan kepada orang yang dia sadar. Kalau dia tidak sadar, ya sudah tidak diwajibkan untuk mengerjakan sholat. Bagaimana solusinya? Solusinya adalah kalau kita tahu orang tua kita dalam kondisi yang sangat uzur, kemudian beliau punya kesadaran, maka segera untuk meminta agar beliau mengerjakan sholat dengan cara apa? Dijamak saja. Zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat. Karena kita tidak tahu di masa waktu asar boleh jadi kehilangan kesadaran. Ada sebahagian orang pian sembahyang, jadi sini aku sudah sembahyang, padahal jelas-jelas belum sholat. Nah, kondisi orang-orang yang seperti ini itu dimaafkan. Kenapa? Mereka tidak sadar, mereka tidak tahu. Kapanpun orang tua kita atau orang tua tersebut dia mendapatkan kesadaran, maka segera perintahkan untuk sholat. Bagaimana 5 waktu sholat? Terus diingatkan. Sidin sadar, kada sadar tetap diingatkan. Sembahyang ma, sembahyang bah, ingatkan. Kalaulah seandainya tidak bisa berwudu, maka diwudukan. Kalau seandainya sulit untuk berwudu, hanya terbaring misalnya di kasur, tidak bisa melakukan apapun, ya sudah diwudukan. Tapi tetap perintah untuk mengerjakan sholat. Apakah kelazimannya ketika beliau adalah berbaring di kasur harus menghadap ke arah kiblat? Kalau bisa menghadap ke arah kiblat. Kalau bisa digeser, dia geser. Misalnya kiblat di arah situ, maka posisi misalnya kepala sidin di sini, yang seakan-akan kalau berdiri menghadap arah kiblat. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua adalah sebagaimana kita melaksanakan sholat jenazah, maka di sebelah kanan itu sisi kepala orang tersebut. Ini yang dikatakan dianggap menghadap ke arah kiblat. Jadi kalau misalnya beliau terbaring di kasur, diposisikan kasurnya supaya beliau berbaring seperti ini, kiblat di sana, ini kepala, yang seakan-akan kalau beliau berdiri maka itu menghadap ke arah kiblat. Kalau tidak mampu untuk duduk misalnya, hanya bisa berbaring. Atau sebagaimana kita melaksanakan sholat jenazah, yang mana sisi sebelah kanan itu kepala beliau, dan beliau bisa mengerjakan sholat dengan kondisi yang seperti itu. Kalau pilihannya adalah kepalanya di sini, yang kalau beliau berdiri seperti ini, maka ditaruh bantal yang agak lebih tinggi. Supaya apa? Supaya seakan-akan ini mengisyaratkan ini posisi yang lebih tinggi seperti orang yang berdiri.
Jadi tetap menghadap ke arah kiblat, kemudian tetap dianjurkan untuk sholat. Kalau tidak bisa berwudu, diwudukan. Kasihan kalau sudah usia 90 tahun misalnya, beliau sadar untuk mengerjakan sholat, tapi tidak ada yang mengingatkan, maka tetap diingatkan. Di 5 waktu sholat ingatkan, berusaha. Kalau beliau tidak bisa berwudu, maka diwudukan. Karena sholat itu tetap hukumnya wajib selama kita masih punya kesadaran. Beda kalau orang tersebut sudah tidak sadar, beliau tidak sadarkan diri misalnya, ya sudah, tidak perlu untuk diingatkan. Kenapa? Sudah tidak sadar. Hanya cukup mungkin diberikan kalimat talqin, kalimat la ilaha illallah, atau perbanyak kalimat istighfar. Jadi sekali lagi, tetap wajib sholat ketika sadar. Kapanpun beliau punya kesadaran, maka segera perintahkan dan diusahakan untuk sholatnya jamak saja. Kemudian juga kalau sudah di luar dari kesadaran, maka sudah tidak dihukumi wajib. Wallahu alam. Baik, pertanyaan yang selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bolehkah perempuan yang dalam kondisi haid untuk tetap membaca zikir pagi dan petang? Mohon penjelasannya. Perempuan yang haid, dia hanya dilarang untuk sholat, dilarang untuk berpuasa, dan dilarang untuk tawaf di Baitillah Ka'bah. Selebihnya di luar dari 3 model ibadah ini, perempuan haid tetap boleh untuk melakukan semua sunnah-sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Zikir pagi, zikir petang, zikir sebelum dia beristirahat, bahkan berwudu sebelum dia tidur tetap dianjurkan. Berwudu sebelum dia tidur tetap dianjurkan. Karena paling tidak ketika dia berwudu, dia mendapatkan keberkahan dari wudu yang dia lakukan. Sementara sholat, puasa, kemudian tawaf, maka ini terlarang. Zikir pagi, zikir petang tetap berlaku bagi seorang perempuan yang dia dalam kondisi haid, dan jangan pernah ditinggalkan. Bahkan jumhur ulama menyebutkan seorang perempuan yang dalam kondisi haid, dia tetap dianjurkan untuk membaca ayat-ayat Al-Quran selama dia tidak memegang mushaf. Dia punya handphone, di dalamnya ada aplikasi Quran misalnya, kemudian dia baca. Jangan dia lepaskan bacaan Qurannya, jangan dia lepaskan zikir paginya, zikir petangnya, karena ini untuk perlindungan dari perempuan tersebut. Yang dilarang hanya sholat, yang dilarang hanya puasa dan tawaf di Baitillah Ka'bah. Wallahu alam. Baik, pertanyaan yang berikutnya. Zikir apa yang dibaca setelah kita melaksanakan salat tahajud? Mohon penjelasannya. Secara umum tidak ada zikir yang dikhususkan kalau orang tersebut sudah menyelesaikan qiyamul lail atau salat tahajud. Orang yang selesai melaksanakan salat tahajud, maka hendaknya dia cukup untuk memperbanyak doa. Tidak ada zikir khusus. Zikir selesai sholat tahajud umum, sebagaimana zikir setiap selesai sholat sunnah. Istighfar 3 kali, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram, kemudian dia angkat kedua tangan, dia doa. Sebagaimana zikir setelah selesai tahiyatul masjid misalnya, atau sholat sunnah rawatib, maka tidak ada zikir khusus. Zikirnya hanya istighfar 3 kali, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram, kemudian dia doa, angkat kedua tangan. Setelah doa mau zikir apa aja terserah. Setelah doa mau zikir apa aja terserah. Para ulama itu merinci seperti ini. Kalau kita sudah selesai tahajud, kita istighfar dulu, astagfirullah, 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 Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram, kemudian angkat tangan untuk doa. Setelah doa hendak zikir apa aja terserah. Jangan ketika selesai sholat kemudian kita khususkan dulu subhanallah 100 kali, alhamdulillah 100 kali, Allah akbar 100 kali. Jangan dulu. Doa dulu baru kita zikir. Kenapa berdoa dulu? Karena ini masa, ini waktu yang doa kita begitu mudah untuk diijabahi. Doa minta kepada Allah. Nah, berbeda dengan sholat duha. Sholat duha kita tahu ada zikir khusus. Sholat duha ada zikir khusus, yaitu Allahumma gfirli wa tub alayya innaka anta tawwabur rahim. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, disebutkan dalam kitab Adabul Mufrad, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam selesai melaksanakan salat duha, beliau beristighfar 3 kali, beliau baca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Beliau kemudian mengucapkan Allahumma gfirli wa tub alayya innaka anta tawwabur rahim, disebutkan dalam riwayat sampai 100 kali. Dalam riwayat yang lain Nabi hanya mengucapkan Allahumma gfirli sampai 100 kali. Dan zikir ini hanya khusus setelah selesai sholat duha, dan itu disebutkan dalam riwayat Imam Bukhari. Adapun tahajud sekali lagi umum. Dia cukup istighfar 3 kali, Allahumma antas salam, kemudian dia doa, kemudian zikir apapun terserah, wallahu alam. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah,
Ini dulu mungkin yang ulun jawab dari sebagian pertanyaan. Kalau ada pertanyaan yang secara langsung, waktunya ulun persilahkan. Ada pertanyaan, silakan. Di belakang, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebenarnya di YouTube itu ada seorang dai dari Riau mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu setiap tahun menyembelih kambing memperingati kematian Siti Khadijah. Jadi masalah kaul itu tidak ditahan. Gimana mengatasi itu? Katanya riwayat dari Bukhari dengan penjelasan di YouTube ini. Iya. Ya, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin menanyakan mengenai yang meninggalkan sholat dan melalaikan sholat. Itu kalau tidak salah itu di surat Al-Maun itu celaka Allah bilang 3 kali mengatakan orang yang melalaikan sholat di surat Al-Maun. Yang pertama. Terus yang kedua mengenai perbedaan antara Muhammadiyah dan pemerintah, yaitu mengenai hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi bagaimana umat ini bimbang dan ragu, artinya melalui Muhammadiyah duluan hari raya, sementara pemerintah belakangan satu hari. Bagaimana kalau penjelasannya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam. Ada yang lain? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mengenai zakat mal dari seandainya kita tahun ini sudah keluarkan zakat mal, kemudian harta tersebut bertahan sampai tahun depan, apakah tahun depan kita keluarkan lagi? Karena tahun ini sudah kita keluarkan. Demikian. Waalaikumsalam. Ada yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di saat Rasulullah memimpin sholat, apakah selalu beliau membacakan surat Al-Kafirun di rakaat pertama dan Al-Ikhlas di rakaat kedua? Dan apakah selalu dilakukan oleh Rasulullah saat memimpin sholat maghrib? Sholat apa, Pak? Sholat maghrib. Ya. Apakah beliau selalu mengucapkan membacakan Al-Kafirun di rakaat pertama, kemudian di rakaat kedua Al-Ikhlas selalu? Ya. Yang kedua, setelah Rasulullah memimpin sholat, kemudian selesai membaca zikir dan seterusnya, apakah beliau juga memimpin doa saat berjamaah, bahkan menyerahkan kepada makmum atau jamaah yang lain? Selalu seperti itu. Yang ketiga, kalau boleh Ya. apakah Rasulullah mencontohkan bahwa sholat itu kakinya lebar, melebihi dari kedua bahu dan kiri kanan? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cukup dulu lah. Baik, kita jawab pertanyaan yang pertama. Apakah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam setiap tahun beliau menyembelih kambing kemudian memperingati wafatnya Khadijah radhiyallahu taala anha? Kemudian disebutkan katanya ini ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Wallahu alam, ulun katakan keterbatasan yang ulun ketahui. Ulun tidak pernah mendapatkan hadis ini keluar daripada riwayat Imam Bukhari, itu pertama. Dan mutlak ini keterbatasan yang ulun ketahui. Kemudian yang kedua, kalau itu dikatakan adalah benar dipraktekkan Rasul setiap tahun setelah wafatnya Khadijah radhiyallahu anha, maka ini paradoks dari kenyataan di kehidupan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Periode Mekah, ketika Nabi berada di kota Mekah, tidak ada syariat apapun yang dibebankan kecuali hanya perintah sholat yang 5 waktu. Sementara disebutkan katanya Nabi menyembelih kemudian memperingati setiap tahun, dan ini paradoks atau terjadi pertentangan antara
realita yang terjadi pada periode Mekah. Di periode Mekah itu tidak ada syariat apapun yang dibebankan. Yang dibebankan adalah salat yang 5 waktu ketika perjalanan Isra dan Mi'rajnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada sunnah apapun yang dibebankan pada periode Mekah kecuali hanya bicara masalah salat, kemudian penguatan akidah, tauhid, meyakini hanya Allah yang zat diibadahi. Baru ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah, maka banyaklah syariat yang muncul. Artinya apa? Kalaulah seandainya Nabi setiap tahun itu menyembelih kambing katanya untuk haul, untuk meninggalnya Khadijah di periode kota Mekah, maka ini bertentangan dengan syariat yang sudah ditetapkan. Makanya kenapa para ulama sampai hari ini mempertanyakan hadis yang menyebutkan Nabi mengakikahkan dirinya setelah diutus menjadi Rasul di usia kurang lebih 40 tahun. Katanya Nabi mengakikahkan dirinya. Kapan setelah Nabi diutus menjadi Rasul di usia 40 tahun, dan itu periode Mekah. Bagaimana mungkin syariat akikah itu mendahului syariat puasa Ramadan? Haul sebagaimana yang disebutkan tadi, mohon maaf, memperingati setahun kemudian Nabi katanya menyembelih kambing dan yang lainnya, yang kemudian dengan berani menyatakan ini riwayat Imam Bukhari. Terlepas minimnya pengetahuan kita, mau Bukhari, mau Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Daraqutni, Ahmad, Ibnu Hibban, Ibnu Majah dan selanjutnya, faktanya tidak ada syariat apapun yang muncul di kota Mekah yang ketika itu di kota Mekah hanya periode Mekah hanya salat yang 5 waktu. Sebelum salat yang 5 waktu yang diwajibkan oleh Allah kepada Rasul adalah qiyamul lail, tahajud. Sebelum Ramadan diwajibkan di kota Madinah, yang diwajibkan puasa kepada Rasul adalah 10 Muharram. Maka tidak ada syariat yang lain. Sehingga kalaulah seandainya itu dikatakan setiap tahun, artinya kalau bicara setiap tahun periode Mekah akan terjadi. Di kota Mekah itu tidak ada syariat apapun yang diperintahkan oleh Allah kecuali hanya sholat. Tidak ada sunnah-sunnah yang berlaku. Sehingga mohon maaf, klaim atau pernyataan, anggapan yang menyatakan ini setiap tahun, ini ditolak dengan realita, ditolak dengan data, dan ditolak dengan kejadian yang memang terjadi di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga wallahualam zahirnya ini tidak benar. Zahirnya ini tidak benar, wallahualam. Baik, pertanyaan yang selanjutnya adalah apa yang dimaksud dengan orang yang melalaikan sholat, yang diistilahkan dengan istilah sahun, atau mereka diancam dengan wail. Istilah orang dikatakan melalaikan sholat adalah orang yang menunda sholatnya sampai hampir masuk waktu sholat berikutnya. Inilah yang dikatakan dengan sahun, yang mereka melalaikan. Mereka sholat tapi mereka melalaikan. Ada orang yang menunda sholatnya sampai hampir masuk waktu sholat berikutnya baru dia sholat. Maka mereka diancam dengan istilah fawailul lil musallin. Celakalah orang-orang yang sholat. Di antaranya adalah mereka sholat tapi mereka tunda terus sampai hampir masuk waktu sholat berikutnya. Dan ketika Allah mengancam dengan kalimat wail, ulama khilaf apa itu dimaksud wail. Sebagian ulama menyebutkan lembah yang berada di dalam neraka yang sangat dalam. Sebagian ulama lain menyebutkan azab khusus yang diperuntukkan untuk orang-orang yang mereka menunda sholat sampai hampir masuk waktu sholat berikutnya. Dan ini yang dimaksud dengan istilah orang yang melalaikan. Baik, pertanyaan yang berikutnya adalah bagaimana kalau terjadi perbedaan hari raya antara satu organisasi, misalnya satu kelompok dengan pemerintah? Ya tidak masalah, masing-masing kita mungkin punya dalil dan ahlan wasalan dengan khilafiyah, perbedaan pendapat, selama masih bisa dipertanggungjawabkan maka tidak dipermasalahkan. Ini masalah furu, bukan masalah akidah, bukan masalah keyakinan. Ini hanya masalah furu, masalah sunnah, bukan bicara ketika perbedaan wah ini kafir, tidak. Dan paling perbedaannya hanya 2 hari aja dalam setahun, sisanya kira-kira sama aja. Orang beda hari raya Idul Fitri, Idul Adha misalnya dengan pemerintah, apakah mereka salah? Selama punya dalil ya sudah tidak masalah. Ketika Allah menyebutkan atiu Allah wa atiu Rasul wa ulil amri minkum, taatilah Allah, taatilah Rasul, wa ulil amri, dan pemerintah dan pemimpin-pemimpin kalian. Apa yang dimaksud mentaati pemerintah, menaati pemimpin? Bukan mentaati dengan ketaatan mutlak sebagaimana ketaatan kepada Allah dan Rasul. Lihat ayatnya, atiu Allah, taatilah Allah, wa atiu Rasul, dan taatilah Rasul, wa ulil amri. Allah tidak sebutkan wa atiu ulil amri.
Sehingga ketika Allah tidak sebutkan wa ati'u ulil amri, maka mentaati ulil amri, pemimpin, pemerintah, itu tidak mutlak sebagaimana kita mentaati Allah dan Rasul. Makanya ayatnya kalau kita lihat, ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulil amri, Allah tidak sebutkan wa ati'u ulil amri. Mentaati pemerintah itu tidak mutlak. Terlebih pemerintah kita memberikan selebar-lebarnya khilaf. Terjadi misalnya perbedaannya, sudah, kalau hendak berdulu ahlan wa sahlan, hendak umpat kami gak ada masalah. Tidak ada tekanan sama sekali. Artinya apa? Mentaati pemerintah itu tidak mutlak. Benar kalau urusan-urusan aturan kita ikuti, lampu habang kita stop. Padahal kalau kita cek Bukhari Muslim, tidak ada satu hadis pun yang menyebutkan kalau ikan berjalan bertemu lampu merah stop. Tidak ada hadisnya. Kenapa kita taati? Ya sudah, ini urusan pemerintah, bukan urusan dalam keyakinan kita. Masalah ibadah itu masing-masing. Sekarang seperti ini, kalaulah seandainya pemerintah misalnya melazimkan, mengharuskan tarawih tahun depan harus 23 atau harus 21, kita yang 11 apakah taat atau tidak? Kita tidak taat. Kenapa? Kita juga punya dalil. Atau kalaulah seandainya misalnya pemerintah bikin pengumuman tahun depan tarawih harus 11 rakaat, apakah yang 23 mau taat atau tidak? Jelas mereka tidak mau. Kenapa? Mereka punya dalil. Ketaatan kepada pemerintah itu tidak mutlak sebagaimana ketaatan kita kepada Allah dan Rasul. Makanya ayat Al-Quran itu dicerna, dilihat, bukan asal kita memberikan fatwa. Ketika Allah menyebutkan ati'u Allah wa ati'u Rasul, taatilah Allah, taatilah Rasul, giliran ulil amri Allah tidak sebutkan ati'u ulil amri, tapi Allah langsung menyebutkan wa ulil amri. Artinya apa? Ketaatan kepada pemerintah berkaitan dengan ibadah itu masing-masing sendiri selama kita punya dalil, wallahu alam. Baik, pertanyaan yang selanjutnya, ketika kita sudah berzakat, kemudian apakah tahun berikutnya kita juga harus mengeluarkan zakat? Selama itu zakat mal, harta, fulus, duit kita, walaupun sudah dizakatkan, maka tahun depan dia tetap wajib untuk mengeluarkan zakat. Dan ini pendapat yang rajih. Selama mencukupkan dua syarat, sudah nisabnya sudah sampai, kemudian sudah sampai di tahun berikutnya, maka dia wajib. Kalaulah seandainya ada orang yang berpendapat tidak wajib untuk mengeluarkan zakat, maka masing-masing kita akan berada pada kehidupan akhirat dan kita ditanya tentang fatwa yang kita munculkan. Zakat itu wajib ketika sudah memenuhi dua syarat. Masalah dia di deposit misalnya, dia punya uang 2M, kemudian dia deposit, kemudian sudah dia zakatkan. Apakah tahun depan dia harus keluarkan zakat? Tetap wajib zakat. Kenapa? Ini fulusnya apa? Fulusnya dia. Dan itu di dalam kekuasaan dia, sehingga tetap wajib untuk mengeluarkan zakat, kecuali emas, kata para ulama. Emas yang berkaitan dengan perhiasan, maka itu zakatnya sekali seumur hidup. Kalau dia sudah keluarkan zakat, ya sudah. Tapi ulama khilaf berkaitan dengan zakat emas yang sifatnya investasi, blok, yang dia bukan perhiasan. Di sini khilaf para ulama apakah setiap tahun atau tidak. Tapi zakat perhiasan ulama sepakat dia sekali seumur hidup. Tapi kalau emas yang sifatnya investasi seperti blok, ada orang nukar sekilo misalnya, kemudian dia sudah keluarkan zakat, apakah tahun berikutnya dia keluarkan lagi zakat? Sebahagian ulama menyebutkan dia keluarkan. Kenapa? Ini sifatnya sudah investasi. Adapun uang sekali lagi setiap tahun. Kalaulah seandainya ada anggapan, oh ini sudah dikeluarkan zakat, benar itu dikeluarkan zakat. Tapi perintah zakat itu setiap tahun selama dia sudah memenuhi dua persyaratan tadi. Selama dia sudah memenuhi dua persyaratan. Dan wallahualam tidak ada satu dalil yang menyebutkan kalau zakat sudah dikeluarkan, ya sudah tidak perlu lagi keluarkan zakatnya. Zakat mal itu setiap tahun. Zakat mal itu setiap tahun. Makanya dia diperintahkan ada istilah haul setiap tahun, wallahualam. Baik, pertanyaan yang berikutnya, apakah Rasul sallallahu alaihi wasallam setiap melaksanakan salat maghrib yang dibaca Rasulullah surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas di rakaat pertama dan rakaat yang kedua? Wallahualam, yang ulun tahu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan Nabi membaca surat Al-Kafirun dan Al-Ikhlas itu adalah salat sunnah ba'diyah maghrib dan salat sunnah qobliyah subuh. Ba'diyah maghrib dan qobliyah subuh, surat yang sering dibaca Rasulullah Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Sementara salat maghrib wallahualam, mungkin ada dalil. Yang ulun tahu adalah yang dibaca Nabi ketika Nabi melaksanakan salat sunnah ba'diyah maghrib dan qobliyah subuh, Nabi sering untuk membaca Al-Kafirun dan Al-Ikhlas.
Para ulama hadis kemudian mengkaji kenapa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sangat sering membaca Al-Kafirun dan Al-Ikhlas pada ba'diyah maghrib. Sebabnya kata para ulama, karena maghrib adalah masuknya hari baru. Adzan maghrib itu kan masuk hari yang baru. Sehingga ketika itu masuk hari yang baru, Rasul ingin ajarkan kepada kita untuk menanamkan nilai akidah dulu. Dan Al-Kafirun dan Al-Ikhlas dua surat yang bicara masalah akidah, bicara masalah keyakinan. Kemudian kenapa ditempatkan di qobliyah subuh? Para ulama kemudian menjelaskan karena qobliyah subuh 2 rakaat adalah salah satu salat sunnah terbaik. Maka ketika dia adalah salah satu salat sunnah terbaik, ditempatkanlah Al-Kafirun dan Al-Ikhlas karena ini dianggap dua surat yang hanya bicara akidah, bicara keyakinan, dan tidak ada perkara yang baik kecuali hanya bicara masalah akidah. Sementara salat maghrib, apakah Al-Kafirun dan Al-Ikhlas? Wallahu a'lam, mungkin ada dalil, mungkin. Tapi yang ulun tahu adalah ba'diyah maghrib dan qobliyah subuh. Kalaulah seandainya ada dalil Al-Kafirun dan Al-Ikhlas di waktu salat maghrib, maka itu pun tidak setiap hari. Karena kalau setiap hari kita membuat hukum baru. Kalau ingin baca silahkan, tapi apakah tiap hari? Tidak. Karena kalau setiap hari kita membuat sebuah pengkhususan yang tidak dikhususkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Poinnya adalah orang yang melaksanakan salat yang dinyatakan Nabi adalah Iqra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Bacalah bacaan yang termudah saja, kata Nabi. Ya sudah, apa yang paling mudah menurut dia itu yang dia baca, wallahu a'lam. Baik, pertanyaan yang selanjutnya. Apakah Rasul sallallahu alaihi wasallam memimpin doa setiap selesai salat? Tidak ada, dan tidak pernah Nabi memimpin doa setiap selesai salat. Tidak ada satu dalil pun. Tidak ada satu dalil pun. Zahirnya ada, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengajarkan para sahabat cara berzikir selesai sholat. Sampai Abdullah ibnu Umar menyebutkan, saya tahu selesainya sholat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat dan tuntasnya Nabi adalah ketika kami tidak lagi mendengar suara Rasul dan para sahabat ketika berzikir. Nabi itu pernah mengajarkan sebahagian sahabat berzikir dengan suara yang nyaring kemudian diikuti. Kapan itu? Nabi mengajarkan ketika ada sebahagian sahabat yang baru memeluk agama Islam. Hudutsu bil Islam, baru masuk Islam. Kemudian Nabi ajarkan cara berzikir, diikuti. Setelah para sahabat ini sudah bisa untuk berzikir, Nabi sudah lepaskan. Sayangnya di zaman kita hari ini, saban hari diajari terus. Sehingga ada orang zikir, imam kemudian diikuti, terus diikuti. Kalau kita bicara apakah ada riwayat Imam Bukhari, ada riwayat Imam Bukhari, bahkan disebutkan dalam kitab Fathul Bari. Nabi itu pernah mengajarkan zikir kepada para sahabat, sehingga diikuti oleh para sahabat. Saking kerasnya suara para sahabat, kata Abdullah ibnu Umar, saya dengar suara mereka. Tapi kapan itu terjadi? Ketika hudutsu bil Islam, ketika sahabat tersebut baru memeluk agama Islam, kemudian diajarkan cara zikir. Subhanallah yang menyaring, alhamdulillah yang menyaring, Allahu Akbar yang menyaring. Itu benar, ada hadisnya. Tapi kapan? Ketika mereka baru memeluk agama Islam. Mereka sudah selesai, mereka sudah paham, ya sudah, Nabi pun berhenti. Hanya itu yang ulun tahu. Adapun doa bersama, wallah tidak ada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan kita tahu masing-masing kita punya hajat dan punya keinginan yang berbeda. Bagaimana mungkin kita berdoa sementara kita punya hajat yang lain? Sehingga wallahu alam, zahirnya tidak ada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik, pertanyaan yang terakhir. Posisi kaki seperti apa ketika kita sholat? Idealnya posisi kaki adalah dia mensejajarkan bagaimana bentuk tubuhnya. Tidak terlalu lebar dan tidak terlalu sempit. Selama kedua bahunya itu sejajar dengan kakinya, maka itulah posisi yang paling ideal. Dan tidak ada ukuran harus misalnya dua genggam seperti ini atau satu genggam seperti, tidak ada ukuran seperti itu. Yang ada adalah posisi bahunya dengan posisi kakinya itu sejajar, rata. Dan ini yang disebutkan bahasa hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, berdirilah engkau tegak dan lurus. Jadi tidak terlalu lebar dan juga tidak terlalu sempit. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.